Nabi berpesan tepati janji. Allah mengatakan aufu bil uqud, tepatilah janji. Nabi pernah berhutang pada seseorang, berjanji mau bayar hutangnya di suatu tempat, janjian sama yang punya. 3 hari berturut-turut Nabi datang untuk membayar hutang, tapi yang punya piutang nggak nongol 3 hari. Kalau kita kalau bahasa orang Betawi, cuki mai juga nih orang, nggak datang-datang. Nabi tidak datang 3 hari, orangnya nggak datang, tapi Nabi menepati janji. Lihat peristiwa, misalnya, mengapa Nabi membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Kita tahu Hudaybiyah itu terjadi tahun 6 dan 6 Hijrah. Nabi sudah woro-woro jamaah, wahai kaum muslimin, kita akan berhaji. Maka semua sepakat semangat, karena sudah 6 tahun nggak pulang kampung, ya. Dan perginya juga luar biasa, meninggalkan harta, istri, anak, kebun, rumah, semua ditinggalkan kan, kecuali Umar bin Khattab, ya. Semua ya tadi di Mekah orang kaya jadi miskin, ya semulanya suami jadi duda, ya semulanya istri jadi janda, ya semuanya kaya jadi nggak punya apa-apa. Sekarang Nabi ngasih warning, ngasih woro-woro akan segera haji. Semua berangkat semangat. Di tengah jalan menjelang di Mekah, di Hudaybiyah, dicegat oleh orang Quraisy. Terjadilah proses negosiasi. Suhail dikirim oleh orang Quraisy. Suhail ini jago negosiasi. Dibikinlah oleh Nabi perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Ya. Kata Suhail, lah kalau itu aku ente Nabi ngapain berantem gitu? Ngapain berantem? Ngapain perang? Nggak mau. Jadi apa dong? Tulis Muhammad bin Abdillah. Fakta ini mengajarkan bahwa dalam negosiasi tidak boleh peleng-pelengan. Kalau peleng-pelengan nggak jadi. Itu mengapa yang dikirim Utsman bin Affan. Dan semulanya Umar bin Khattab yang dikirim. Nabi suruh Umar berangkat. Kata Umar, ya Rasulullah, mengapa bukan Utsman? Umar bukan menolak, tapi dia cerdas bahwa Bani Umayyah itu yang paling banyak di Quraisy. Dan Utsman itu adalah Bani Umayyah. Kedua, Utsman itu adalah pengusaha, negosiat. Umar itu jawara. Ya. Kalau salah, kemplang selesai. Ya. Secara proses negosiasi, Umar nggak cocok jadi negosiator, cocok yang jadi panglima. Maka Umar setuju. Ini juga yang kedua, bahwa Rasul saja yang dapat wahyu mendengar masukan dari sahabat. Apalagi kita, ya. Kita siapa? Nabi itu Rasul, dapat wahyu. Ketika Umar usul Utsman, beliau terima dan Utsman dikirim, negosiasi. Singkat cerita, poinnya adalah kaum muslimin dilarang haji selama 10 tahun. 10 tahun loh. Jadi akan haji tahun 16 Hijriah. Itu kan tahun 6 tuh. Tapi tahun ke-8 Abu Bakar sudah memimpin rombongan haji ke Makkah, hanya 2 tahun. Kenapa? Karena Nabi membatalkan Hudaybiyah secara sepihak. Kenapa dibatalkan sepihak? Karena orang Quraisy melanggar perjanjian. Bahwa dalam berdamai itu tidak boleh ada intrik, nggak ada provokasi. Ternyata Ikrimah bin Abu Jahal memprovokasi Bani Bakr, satu suku Badui, ya, yang koalisi dengan orang Quraisy, menyerang Bani Asad. Itu satu kaum yang ikut dalam piagam Madinah. Ya, ini Badui sama-sama Badui nih, sama-sama kafir nih. Yang satu adalah tidak ikut Madinah, ikut sama Quraisy, yang satu ikut piagam Madinah. Isi piagam Madinah adalah salah satunya satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Satu diserang berarti menyerang yang lain. Maka Nabi sebagai pimpinan tertinggi perintahkan kepada kaum muslimin bantu Bani Bakr untuk melawan Badui yang dibantu oleh Quraisy. Diperiksa, ternyata biang keroknya adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang memprovokasi supaya menyerang. Maka Nabi batalkan Hudaybiyah hanya gara-gara itu. Kenapa? Perjanjian wajib ditaati. Sekali dilanggar batal demi hukum. Paham nih ya? Perjanjian wajib tuh, aufu bil uqud. Tapi kalau dilanggar batal, maka Nabi batalkan secara sepihak. Ya tahu tahun ke-10 kemudian terjadilah Fathul
Makkah, ya, gilang gemilang. Yang kedua, dalam PG Madinah ada klausul itu. Ternyata Bani Quraidah, Yahudi, berkhianat waktu perang Farid, perang Ahzab. Disekutu dengan orang Quraisy, ya kan? Menolak dari belakang. Singkat cerita, perang selesai, Quraisy pulang ke Mekah, Nabi datangi Bani Quraidah untuk di sidang. Kata mereka, ya Muhammad, jangan engkau jadi hakimnya. Takut dia nih, karena tahu melanggar janjian. Kata Nabi, apa mau kalian? Akan hak orang lain jadi hakim. Siapa yang akan menjadi hakim? Disebut namanya Said. Said itu orang Bani Quraidah yang masuk Islam. Ya, dia seorang Yahudi udah masuk Islam. Salah satu warga mereka. Dan dikenal orang yang sangat santun, lembut, halus, pemaaf. Harapannya, hukumannya ingat, pasti dong, nggak ada orang berhukum berat. Said sedang sakit parah, luka parah di perang Uhud. Jemput oleh Nabi, suruh jemput, bawa ke Bani Quraidah. Said, hukumkan mereka yang telah berkhianat. Kata Said, dengerin, bunuh semua yang laki-laki, tawan anak dan wanita, rampas semua hartanya. Ya. Nabi nggak ibu diem, artinya setuju. Halo, jarang baca kan? Jarang ya? Nabi pemaaf. Kalau itu pribadi, dutsur begini Nabi, Muhammad, siapa yang menolong kau sekarang? Allah, dia jatuh, ya, udah diambil, dutsur, sekarang siapa? Dia maafkan. Nenek-nenek Yahudi yang suka ngeparin kotoran orang Nabi lewat, ya kan? Tahun Nabi 3 hari kok nggak ada lagi kotoran yang lewat. Nabi tanya, sahabat, kemana tuh nenek-nenek? Sakit Rasulullah, ditengok. Gitu. Tapi kalau perjanjian akad, no way.